Bahkan jika David mati di tangan mereka, dia akan melindungi putri kecil sampai akhir dan tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Tidak mau musuh untuk membawanya pergi, tetapi musuh bertujuan untuk membawanya pergi dengan cara apapun. Mereka awalnya tidak ingin membuat keributan besar. Namun, David melangkah ke dalam rencana mereka dan menghancurkan segalanya. Bersiap untuk memberi David satu kesempatan terakhir pukulan. Beberapa dari mereka akan bergegas untuk mengambil anak itu terlebih dahulu. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah untuk melindungi putri kecil. Pertarungan semakin intens. Namun, ini juga pantai pribadi keluarga Sanjaya di Ocean Bay High Villa. Tidak ada orang lain akan datang ke sini. Jadi sangat sulit bagi orang luar untuk melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Karena begitu banyak dari mereka yang dipukul David satu demi satu, David secara bertahap semakin lemah. Setelah menderita beberapa pukulan dari musuh berturut-turut, dia tidak tahan lagi. David terlalu lemah untuk membalas pukulan mereka. Musuh-musuh menyerangnya berulang kali, dan dia mencoba untuk melawan mereka sepanjang jalan. Ketika dia akan pingsan, sebagian besar musuh sudah pada disingkirkan olehnya. David telah bertarung dengan sengit, tetapi dia tidak meninggalkan sisi putri kecil. Dia masih berbaring di belakangnya. Tidak ada yang bisa mendekati putri kecil dengan David begitu dekat dengannya. Karena itu, selama dia masih bernafas, tidak ada yang bisa mendekati putri kecil. Mata David sudah memerah. Semakin banyak mereka bertarung, semakin ganas dia. Siapapun yang datang untuk melawannya, dia akan memukul balik mereka. Yang lain tampaknya juga menjadi gila. Mereka berkelahi dengan gila-gilaan. Setelah pertarungan panjang, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Semakin sedikit orang yang tersisa, semakin putus asa mereka. Mereka tidak hanya menginginkan putri kecil sekarang, tetapi mereka juga ingin menyingkirkan David sepenuhnya. Sialan, bocah ini benar-benar anjing yang setia. Salah satu dari 3 orang yang tersisa meludahkan seteguk darah dan mengutuk. David dipukul di matanya sehingga penglihatannya menjadi sedikit kabur, tetapi dia bertahan. Dia berdiri kokoh di depan putri kecil, sebagai walinya yang paling setia. David perlu menjaganya agar dia tidak pernah terluka. Bunuh dia, salah satu dari 3 yang tersisa berteriak dengan suara keras. David menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat kembali ke putri kecil. Wajahnya masih terlihat polos dengan mata terpejam, seperti sedang tertidur lelap. Putri, selama kakak di sini bersamamu, kakak akan melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, David berbicara dalam hati. Ketika David melihat kembali ke musuh, tatapannya dingin dan menakutkan. David menjatuhkan 2 musuh berturut-turut dengan tendangan terbang yang kuat. Orang lain mengambil kesempatan itu dan memberikannya kepada David. Dia menekan tubuhnya ke tanah dan memeluknya erat-erat. Tapi David tidak menyerah. Pengawal putri kecil belum tiba sehingga putri kecil masih dalam bahaya. David tidak bisa menyerah sekarang. Dia harus merobohkan 3 musuh terakhir untuk memastikan keselamatan putri kecil. Bagaimanapun, dia masih seorang manusia. Bahkan jika dia mengertakkan gigi dan bertahan, dia masih memiliki batas. David tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, belati dingin ditusukkan ke perutnya. David mendengar seseorang berkata, "Dasar bajingan, beraninya kau merusak rencana kami. Akan kukirim kau ke neraka." Belati menusuk perut David, tapi itu tidak menghilangkan kebencian pada musuh. Pria itu menikamnya 2 kali berturut-turut dan serangan kedua lebih kejam dari yang sebelumnya. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh David. Menggigit giginya, David meraih tangan orang yang menikamnya. Dia berbalik dan duduk di tubuh musuh. Dia dengan cepat mengeluarkan belati dari perutnya dan langsung menusuk ke tubuh musuh. Dia cepat, akurat, dan mematikan.
Setelah membunuh musuh, kekuatan David hampir terkuras. Dia kelelahan bahkan hanya dengan memegang belati. David mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan dia melihat semua musuh telah jatuh. Dia akhirnya mengendurkan tubuhnya, dan sosoknya yang kurus dan tinggi jatuh ke tanah. Bark! Tubuhnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras. Seketika, David merasa dunia berputar, dan hal-hal di depannya juga menjadi kabur. Tubuhnya sangat kesakitan. Kepalanya berat dan anggota tubuhnya lemah. Mulutnya kering. David merasa bahwa dia akan segera mengambil napas terakhirnya dan tidak akan pernah bangun lagi. Tapi dia tidak ingin mengambil napas terakhirnya begitu cepat. David berjanji untuk menemani putri kecil saat dia tumbuh dewasa, jadi dia harus bertahan sampai akhir. David ingat bahwa putri kecil ada tepat di belakangnya. Ya, dia harus menemani putri kecil dan memenuhi janjinya. David terus meyakinkan dirinya bahwa dia harus bertahan untuk memenuhi janjinya kepada putri kecil. Menutupi perutnya yang terluka, David perlahan naik ke sisi putri kecil dan berbisik, "Putri kecil, jangan takut. Kakak telah membunuh semua orang jahat, linglung." David mendengar suara para pengawal itu. Suara mereka semakin dekat dan dekat, seolah-olah mereka datang. "Putri kecil, seseorang akan datang. Kamu akan baik-baik saja," kata David lembut dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah putri kecil. Tetapi ketika dia menyadari bahwa tangannya kotor dan berlumuran darah, dia segera menarik tangannya. David tersenyum. Senyum itu membuat lukanya sedikit sakit, dan senyumnya tampak dipaksakan dan sedih. Tapi dia tetap berusaha berbicara dengannya dengan wajah tersenyum. "Putri kecil, kakak mungkin tidak berada di sisimu lagi. Jaga dirimu baik-baik, pastikan kamu bahagia setiap hari. Dasar bajingan, kamu hampir mati. Bagaimana kamu masih memikirkan orang lain?" Kedua penculik yang baru saja dikalahkan bangkit lagi. Mereka datang ke David dan putri kecil dengan agresif, tetapi mereka membidik David. Dibandingkan kehilangan Keisa putri, mereka lebih malu karena dikalahkan oleh anak muda ini. Tak satu pun dari mereka akan puas jika mereka tidak menghancurkan David. "Cepat dan temukan dia. Jika kamu tidak dapat menemukan anak kecil itu, aku akan berurusan dengan kalian semua nanti." Suara dan langkah kaki cepat datang dari tidak jauh. Para penculik tahu bahwa para pengawal telah tiba. Penculik saling berpandangan. David memegang kaki kedua penculik dengan erat, menghentikan mereka untuk membawa putri kecil. "Bagaimana kau bisa melindunginya seperti ini? Pergilah ke neraka." Kedua penculik itu mengutuk dan menginjak tangan David dengan keras. Yang lain memutar yang lain tangan. Tanpa ragu, mereka membawa David yang sekarat dan melemparkannya ke laut. Setelah melemparkan David ke laut, kedua penculik itu tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar lain dan melompat ke laut bersama-sama. Dua pengawal putri kecil tiba dan melihat pemandangan ini. Mereka ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Setelah terlempar dari laut, David dengan cepat ditelan ombak. Kedua bodyguard itu mengangkat putri kecil dan segera memeriksanya. Pertarungan sebelumnya sangat intens, namun putri kecil dibiarkan tanpa cedera. Beberapa jam telah berlalu ketika putri kecil bangun. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang sebelum perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat banyak orang, termasuk kakek neneknya dan bibi kecilnya. Orang tuanya juga ada di sekitar. Melihat orang tuanya, putri kecil tersenyum bahagia. Dia mengulurkan kedua tangannya yang mungil dan berkata dengan gembira, "Papa, peluk aku." Randy mengulurkan tangan untuk memeluk putri kecil dan berkata dengan lembut, "Oke, biarkan papa memeluk bayiku. Aku rindu papa dan mama." Sudah lupa bahwa dia masih marah dengan orang tuanya sebelum dia tertidur. Itu hanya 1 hari tanpa orang tuanya, tapi dia sudah sangat merindukan mereka. Untungnya,
Ketika orang tuanya tidak ada, kakaknya David ada tepat di sisinya. Ketika dia memikirkan kakaknya David, putra kecil mendongak dari pelukan ayahnya dan mencari-cari, tetapi dia tidak bisa melihat kakaknya David menyudutkan dan menatapnya. Selama dia memanggil kakaknya David, dia akan tersenyum padanya.